Baik, dalam konten sekarang ini kita akan sedikit share masalah permasalahan kompor gas yang dimana apinya itu tidak nyala atau sulit nyala atau sekalinya nyala mengagetkan gitu ya. Nah di sini pas kebetulan ini kompor gas tanam ya, mereknya Electrolux, tapi saya rasa bisa untuk semua jenis merek ya, mau kompor freestanding maupun kompor tanam ya, yang penting ketika burnernya itu mudah dilepas ya. Nah bisa diperhatikan nih, kita yang bermasalah tuh yang ini ya, nah, sekalinya nyamber ya langsung ke yang tengah. Seharusnya itu api yang kecilnya dulu ya. Nah untuk merek Electrolux ini ya, yang penting pengapian sebagai koreknya tuh kelihatan ya, yang cetik-cetiknya itu ya, bercakan apinya itu sebagai koreknya itu ada gitu ya. Nah tetapi tungku atau burner yang kecil ini kok tidak mau hidup gitu kan. Yang semestinya untuk pengapian kompor seperti ini tuh, api itu pertama yang menyala itu adalah burner atau tungku yang paling kecil di tengah. Contohnya seperti ini. Nah seperti ini ya, dia nyala dulu yang kecil, baru secara otomatis akan menyala ke yang gede. Nah seperti ini ya. Tetapi pas kebetulan yang satu tungku ini kan ada kasus, dia tidak mau langsung nyala gitu, dia punya burnernya yang kecil tersebut gitu ya. Oke, untuk mengatasinya hanya bermodalkan jarum pentul yang paling kecil, peniti yang paling kecil. Kalau tidak ada, cari kabel serabut ya, bisa pakai itu juga. Tapi insya Allah lah di rumah ada. Yang penting jarumnya itu yang paling kecil, jarum pentul yang paling kecil, penitih yang paling kecil gitu ya. Jangan dipaksa dengan jarum maupun penitih yang gede, karena lubang dia punya spuyer ya. Jadi permasalahan itu ada di spuyer ya. Jadi spuyer ini yang tersumbat gitu ya. Nah di sini saya tidak ada jarum, tidak ada penitih ya. Kita pergunakan kawat atau kabel serabut ini ya. Kita bisa pelintir beberapa helai ya, mungkin sekitar 3 atau 4 helai gitu ya. Kalau merasa tidak muat ya dikurangilah helaiannya tersebut gitu ya. Kita ulang lagi, pelintirkan yang sekiranya muat ke lubang, mungkin kurang lebih 2 atau 3 helai ya, 2 atau 3 helai lah. Biasanya spuyer itu tidak begitu besar ya. Untuk spuyer gas LPG berbeda dengan gas kota gitu atau gas alam gitu ya, itu lubang spuyernya gede-gede gitu ya. Oke, jadi permasalahannya itu bersihkan dia punya lubang spuyer, terutama spuyer di tungku atau pengapian yang tengah. Karena untuk jenis kompor seperti ini, pertama begitu dinyalakan harus tungku yang paling kecil dulu gitu ya. Karena setiap tungku untuk ukuran yang burnernya paling gede ini ya, pengapian yang gede ada yang kecil tengahnya itu memiliki 2 spuyer gitu ya. Jadi kalau untuk yang gedenya ya satu tungku ini tuh, untuk yang gedenya spuyernya normal, tapi yang kecil yang tengah ini spuyernya tersumbat. Ditusuk aja pakai jarum yang paling kecil, jarum pentul yang paling kecil, peniti yang paling kecil, yang penting muat ke dia punya lubang spuyer ya. Dicolok aja lah gitu istilahnya ya, dibersihin, itu sudah pasti permasalahannya tersumbat lubang spuyernya ya. Nah di sini juga kami juga pas kebetulan ya, seharusnya ini kalau kondisi kompor seperti ini tuh dicuci servis besar ya, untuk menghilangkan kotor-kotor seperti ini gitu ya. Tetapi emang mintanya istilahnya hanya pengapiannya saja yang dinormalin, ya sudah ya. Seenggaknya paling kami nanti membersihkan dia punya tungku atau burner tempat pengapiannya gitu ya. Nah jadi seperti ini tuh, kalau seandainya ditusuk nih kan spuyernya itu kan kecil nih, tusuk nggak muat, oke diulang lagi, bikin pelintiran dari kawat itu yang paling kecil 2 helai, coba dengan 2 helai gitu dipelintirin, masukin ke lubang spuyer itu ya, ditusuk-tusuk aja ya, supaya itu lubang spuyernya itu normal lagi gitu ya. Nah seperti ini ya, ini yang kami lakukan tuh hanya mempergunakan kabel serabut ya. Pas kebetulan kita nggak bawa jarum pentul, tidak bawa penitih gitu ya, yang bisa untuk menusuk dia punya lubang spuyer. Kita coba setelah
dibersihkan suppliernya ya. Aduh, yang barusan maaf tidak kesot ya. Nah seperti ini ya, ini sekarang udah normal lagi, semua udah nyala tuh ya. Oke tuh kan, yang nyala itu kan pasti tungku atau tempat pengapian yang kecil dulu ya. Oke, sekarang yang penting ini sudah nyala dulu. Nanti saya bersihkan dulu dia punya tungkunya. Nah ini tungku sudah saya cuci, sudah saya keringkan lagi ya. Kita coba perhatikan di sini waktu nyalanya itu sudah dipastikan harus tungku yang kecil dulu ya. Harus tungku yang kecil dulu. Nah seperti ini, nanti secara otomatis nyamber ke yang gede gitu. Kalau tadi karena suppliernya yang tungku kecil ini tersumbat, akhirnya begitu gas sudah terkumpul dari pengapian yang besar, mengagetkan, ada bunyi jeblak jebluk gitu ya. Itu sangat mengagetkan sekali nyalanya. Nah normalnya seperti ini, pertama dibuka pengapian kecil dulu, yang kecil ini nyala, baru nyamber ke yang gede. Ini normalnya ya. Oke, sekarang ini udah normal, yang tadi ada masalah ini juga kita bersihkan saja nih sekalian, cuci aja tungkunya saja ya. Dia punya burnernya atau tempat pengapiannya, sekalian kita periksa, sekalian kita bersihin ya. Nah semacam ini tuh, begitu diangkat burnernya ya, ini saya katakan tuh burnernya yang bisa diangkat langsung nampak. Ini supplier yang kecilnya. Nah di sini ada supplier yang untuk pengapian yang besarnya. Kita bersihin aja sekalian dua-duanya gitu, bahkan kita jadi seluruhnya gitu ya. Kalau kami sih mengerjakan ini tuh untuk customer kami, pelanggan kami yang lama ini ya, permasalahan satu gitu ya, kami suka sekaligus semua dibersihin gitu aja. Terkecuali kalau toh ternyata kami sarankan ini karena kondisinya emang sudah kotor gitu ya, di tempat wadah tempat penyimpanan tungkunya saja sudah kelihatan berkerak gitu, kami tinggal mengajukan apa mau diservis, dicuci besar semuanya atau tidak, itu tergantung customer gitu kan. Kalau toh ternyata cukup istilahnya perbaikan pengapiannya saja, ya sudah kita servis pengapiannya saja gitu. Kalau toh ternyata user mau dicuci sampai hilang dia punya kerak-kerakannya juga bisa gitu ya. Oke, jadi sudah jelas ya permasalahannya. Saya tegaskan lagi, ketika pengapiannya untuk merek apapun ya, berlaku untuk merek apapun, mau Technogas, Ariston, Italina, Electrolux, Modena gitu ya. Ketika mengalami hal yang sama seperti ketampilan di video ini ya, sulit menyala, yang penting otomatis dia punya apa tuh koreknya ya, yang cetak-cetik ada bercakan api gitu ya, kayak korek gitu kan. Nah itu ya sebagai koreknya, yang penting itunya nyala ya, lalu tidak mau menyambar atau menghidupkan tungku tersebut, itu sudah dipastikan permasalahannya ada di supplier. Tetapi ketika ya suppliernya ketika percikan apinya itu untuk sebagai koreknya emang tidak nampak, tidak kelihatan, yaitu tiba-tiba bau gas gitu kan. Nah itu permasalahannya beda lagi ya, itu permasalahannya pemantiknya yang bermasalah. Nah itu juga bisa mempergunakan korek tembakan gitu, itu juga bisa, itu karena permasalahannya di pemantik gitu ya. Oke, seperti itulah ya yang bisa kami bagikan. Nah ini juga tadi yang kami katakan, permasalahan kompornya tungkunya yang satu gitu ya, tetapi kami kerjakan seluruhnya sekalian seluruhnya kita bersihkan. Khawatirnya nanti ketika kita tinggal setelah mengerjakan yang satu tungku, dikomplain lagi satu tungku ada masalah, ya udah kita sekalian saja gitu, dicuci dia punya tungku-tungkunya gitu ya, tempat pengapiannya, lalu keringkan lagi, semua suppliernya kita bersihkan gitu ya, supaya berjalan normal kembali gitu ya. Nah sekarang ini sudah posisi burnernya sudah bersih ya, tempat pengapiannya sudah bersih, suppliernya semua sudah bersih ya, alhamdulillah sekarang kompor ini sudah normal kembali gitu ya. Oke, mudah-mudahan apa yang kami share ini sedikitnya bisa bermanfaat, khususnya para pengguna kompor gas ya, yang sering memasak gitu ya. Kalau ada permasalahan seperti itu tuh sebetulnya kalau udah tahu itu sangat sepele sekali. Tetapi ketika kurang tahu lalu memanggil teknisi, apalagi ke service center sesuai mereknya, coba saja
Anda mungkin juga sudah pernah memanggil, berapa biayanya, hanya sekedar permasalahannya yang sepele tersebut gitu ya. Oke, itu saja yang bisa kami share ya, kami bagikan. Semoga sedikitnya ada manfaat. Terima kasih, sampai jumpa kembali di konten-konten berikutnya.